Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabdanya Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabdanya Allah. Bapa di surga, kami tahu dunia pada hari-hari ini sedang ada dalam kepanikan, sedang ada dalam ketakutan, sedang ada dalam kegelisahan. Semuanya itu oleh karena dampak ganasnya penyebaran daripada virus corona. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami di tengah-tengah situasi dunia yang seperti ini. Kami mau datang kepadamu Tuhan, mohon anugerah-Mu, karena Engkau yang punya otoritas tunggal, penguasa tunggal atas alam semesta ini. Kalau Engkau berkenan Tuhan, Engkau akan menghentikan keganasan daripada virus corona yang sedang melanda bumi ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dalam situasi suasana seperti ini. Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami belajar sesuatu daripadamu melalui firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu melalui pemberitaan firman-Mu. Makasih Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam saudara, kita semua tahu pada hari-hari ini dunia sedang menghadapi kepanikan, dunia sedang menghadapi ketakutan. Semua oleh karena akibat dari keganasan wabah virus corona yang sedang melanda bumi ini. Dan hari ini salah satu dampak yang dapat kita rasakan, kita tidak bisa mengadakan peribadahan seperti biasa. Tentu bagi saya ini merupakan satu hal yang sangat menyedihkan. Kenapa sekalipun ada sarana peribadahan lewat streaming, lewat online, tetapi saudara coba kalau kita ingat arti makna daripada peribadahan itu sendiri, bagi saya sesungguhnya sangat kurang sependapat dengan ibadah secara online, secara streaming. Karena peribadahan itu adalah tidak hanya perjumpaan kita dengan Tuhan, di mana kita dapat menyembah, kita dapat berjumpa dengan Dia untuk kita memberikan yang terbaik melalui pujian, penyembahan, persembahan dan apa yang memperkenan hatinya. Tapi peribadahan itu juga merupakan suatu pertemuan secara horizontal, di mana kita bisa bertemu satu dengan lain di antara jemaat untuk saling menyapa, untuk saling berjabat tangan, untuk saling kita berpelukan dengan kasih yang mesra,
untuk kita saling menguatkan, meneguhkan saat kita berjumpa dalam satu peribadahan. Tetapi melihat situasi kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk kita mengadakan peribadahan seperti biasa. Namun pagi ini saya berharap segenap jemaat tidak ikut terbawa kepanikan, ketakutan menghadapi situasi seperti ini. Kita tetap berharap, saya berdoa, saya minta anugerah Tuhan supaya segenap jemaat tetap ada dalam ketenangan, hidup dalam damai sejahtera dan perlindungan daripada Tuhan. Karena itu hari ini kita mau belajar apa sesungguhnya yang Tuhan sedang rancangkan bagi kita, bagi dunia, bagi gereja khususnya. Kita mau membaca firman Tuhan. Hari ini kita membaca dalam Ibrani, surat Ibrani. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-12. Apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan khusus bagi gereja Tuhan pada hari-hari ini. Seperti tema-tema yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang kemarin. Bagaimana hidup kita ini seharusnya menjadi orang-orang percaya ini. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara di surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Puji Tuhan, pagi ini saudara, saya ingin menyampaikan 3 hal berkenaan dengan situasi yang ada ini melalui firman Tuhan. Yang pertama, apa yang dikatakan firman, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Dalam menghadapi situasi seperti ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak berpaling dari Dia, untuk tidak menolak Dia, untuk tidak menjauhi Tuhan, untuk tidak kita ini jauh daripada Tuhan. Kenapa saudara? Ada satu menjadi peringatan kita. Melalui situasi seperti ini kita diingatkan mengenai satu hal. Apa itu namanya? Dosa kesombongan. Ayat ini jelas, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Artinya jangan tinggalkan Dia, jangan biarkan hidup tanpa Dia, bahwa manusia tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, hari-hari ini kegoncangan sedang melanda bumi ini, di mana akibat daripada wabah virus corona tidak ada hampir satu negara pun di bumi, di dunia ini yang tidak terkena dampak keganasan daripada virus corona ini. Kita mengenal, kita mengerti di bumi ini ada begitu banyak negara-negara besar, negara-negara adik kuasa. Tapi ketika menghadapi virus yang satu ini, seolah-olah mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa.
Bukankah kita juga semua tahu bagaimana hari-hari ini mengenai teknologi yang begitu luar biasa. Manusia bisa berprestasi, manusia bisa berkarya dengan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat. Tetapi pada hari-hari ini bagaimana manusia dicelitkan dengan satu hal, bahwa sesungguhnya di luar Tuhan manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Munculnya wabah corona ini, apa yang bisa dibuat oleh manusia, apa yang dibuat oleh negara-negara hebat, negara-negara yang dikenal sebagai negara adik kuasa. Kita semua mengakui, saudara, ya, ribuan, puluhan ribu berjatuhan, tidak hanya jiwa-jiwa, saudara, yang meninggal oleh karena akibat wabah ini. Tetapi bagaimana negara-negara harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya, biaya-biaya yang mahal harus dikeluarkan, saudara, ya. Miliaran dolar yang dipersiapkan untuk mengantisipasi wabah ini. Saudara, jelas dari hal ini pun kita semua sudah tahu, sampai detik ini negara-negara, ya, daftar negara-negara yang kena wabah virus corona ini tidak bisa dipandang remeh. Cina, Korea, Italia, Iran, Amerika, Perancis, Inggris, dan masih banyak negara-negara yang hari-hari ini mengalami kepanikan karena ini. Karena itu kita disadarkan, biar melalui semua ini kita disadarkan bahwa sesungguhnya manusia tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu kita diperingatkan supaya manusia tidak menjadi sombong, untuk tidak menolak Dia sebagai pencipta, untuk tidak berpaling, untuk tidak meremehkan, untuk tidak memandang rendah akan Sang Pencipta ini, lalu menganggap bahwa manusia tanpa Allah mereka bisa berbuat banyak hal. Tapi hari-hari ini bagaimana kita manusia dunia dicelikkan oleh karena wabah corona ini. Apa yang dapat dibuat oleh manusia? Karena itu sekali lagi melalui situasi yang sedang melanda bumi ini, satu ketegasan, jangan sampai kita memiliki roh kesombongan, yaitu berpaling dari Dia, meninggalkan Dia. Kita menganggap bahwa hidup tanpa Tuhan kita masih bisa berbuat banyak hal, ya. Pagi ini biar kita mau tetap rendah di hadapan Tuhan, ya. Hati-hati, waspada dengan roh kesombongan, menganggap diri bijak, menganggap diri bisa, menganggap diri mampu. Menghadapi semua ini kita mau berserah kepada Tuhan, mau menyerahkan, mau merendahkan diri, supaya anugerahnya dilimpahkan, sehingga kita dibebaskan, kita bisa dilalukan, dilepaskan dengan wabah corona ini. Yang kedua, saudara, yang kedua hal yang penting menghadapi situasi seperti ini, bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya kita hidup. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hal yang kedua yang mesti kita lakukan, yaitu kita mau tetap tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Itulah kerajaan Allah, itulah kerajaan di dalam Tuhan. Hari-hari ini bagaimana semua memiliki satu antisipasi untuk menghadapi virus ini, supaya mereka tinggal di rumah masing-masing. Memang baik, saudara, untuk tinggal di rumah masing-masing. Tapi apa artinya kita tinggal di rumah tetapi kita tidak berbuat apa-apa? Artinya tinggal di rumah tanpa beribadah, tinggal di rumah tanpa firman Tuhan, tinggal di rumah
tanpa membangun membangun hubungan dalam hadirat Tuhan. Karena itu lebih penting tinggal dalam rumah Tuhan itu. Artinya dalam rumah masing-masing. Artinya kita tetap menjaga hubungan, membangun bagaimana tetap adanya komunikasi kita dengan Tuhan. Lalu yang berikut, tinggal dalam kerajaan Allah itu. Artinya kita tetap tinggal diperintahkan, tetap ada dalam kebenaran. Tetap tinggal dalam kebenaran, menjaga hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, saya kira perjuangan yang paling berat dalam hidup ini bukan hanya sekedar berjuang untuk mencari nafkah, berjuang untuk sebuah reputasi, berjuang untuk mengumpulkan kekayaan, berjuang untuk mempertahankan kebahagiaan keluarga, berjuang untuk karir, berjuang untuk bisnis, berjuang untuk masa depan dan seterusnya. Tapi ada satu hal perjuangan yang tidak mudah untuk kita perjuangkan, yaitu ketika kita memperjuangkan apabila kita sudah ada dalam kebenaran dan kita memperjuangkan untuk tinggal dalam kebenaran itu. Berjuang untuk menjaga perjalanan yang lurus ini tidak mudah. Karena itu tinggal tetap dalam kerajaan yang kita goncangkan. Bagaimana kita berjuang untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan dan tetap tinggal hidup dalam kebenaran. Kita menjaga kehidupan untuk tetap tinggal dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan membawa, yang akan menuntun kita, yang akan menjaga dan melindungi kita. Sesuai dengan janji daripada firman Tuhan. Karena itu saudara Tuhan, bukan kepanikan, bukan ketakutan bagi kita sebagai gereja Tuhan menghadapi situasi seperti ini. Tapi bagaimana kita tetap menjaga hidup di dalam Tuhan. Artinya tinggal tetap di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Artinya tetap memiliki hubungan, membangun, berjuang untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tetap hidup dalam hadirat Tuhan dan tetap hidup berjuang dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dalam situasi seperti ini, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang terakhir yaitu tetap hidup berpegang kepada janji Tuhan. Dalam Ibrani pasal 10, saya bacakan demikian firman Tuhan. Kita membutuhkan ketekunan itu. Ayatnya yang ke-36 dalam pasal 10. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Hidup di dalam janji Tuhan. Saudara-saudara, seperti umat Israel, seperti bangsa Yahudi, sebagai umat pilihan Tuhan, selama 2000 tahun sejarah dunia mencatat bagaimana bangsa ini tidak pernah lepas mengalami yang namanya kegoncangan-kegoncangan, badai yang mengamuk bagaikan lautan yang memporak-porandakan. Dari apa yang dapat digoncangkan? Demikian sejarah dunia mencatat mengenai bangsa ini. Kita ingat, baik bangsa ini ada di Yehuda, di Yerusalem maupun berada di luarnya. Bagaimana ketika bangsa ini diporak-porandakan sehingga dia harus tercerai ke seluruh dunia ini. Ribuan orang yang pernah mengalami pembantaian pada masa Hitler. Dan saudara yang kasih Tuhan,
Tapi apa janji Tuhan? Apa yang dijanjikan Tuhan mengenai bangsa ini? Sekalipun 2000 tahun bangsa ini tidak pernah mengalami ketenangan, tapi mengalami kegoncangan begitu hebat yang membuat bangsa ini terpecah-pecah sampai ke seluruh bumi. Tapi pada akhirnya bagaimana dunia mencatat sekitar tahun 1946 ya, bagaimana Tuhan mengumpulkan kembali bangsa ini menjadi bangsa yang masih eksis sampai hari ini. Kenapa? Saya ingin membacakan kepada kita semua ada satu ayat dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Ya. Mengenai bangsa ini 1 Samuel pasal 12 ayat 22 demikian. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam terjemahan yang lain itu lebih jelas lagi bagaimana apa yang firman Tuhan ditujukan kepada umat Israel ini tadi. Tuhan telah bersumpah bahwa Dia tidak akan meninggalkan kamu karena Dia memutuskan untuk menjadikan kamu umatnya sendiri. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang Israel. Sekalipun selama 2000 tahun bagaimana bangsa ini mengalami badai kegoncangan begitu hebat, tapi hari ini kita melihat bagaimana bangsa ini tetap eksis, dan semua itu terjadi tidak lepas dari karena janji, sumpah daripada Allah terhadap umat Israel. Saudara-saudara, pagi ini janji ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi umat Israel. Apa yang kita baca dalam firman Tuhan pagi ini dalam Ibrani 13 pasal yang kelima, jelas Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada kita, yang memberitahukan kepada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Saudara, ini yang seharusnya kita lakukan menghadapi situasi seperti ini, yaitu kita berpegang akan janji Tuhan. Janji Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menghadapi situasi kegoncangan seperti ini, sesungguhnya Tuhan berfirman menyatakan kepada kita semua sebagai gerejanya bahwa Dia tidak sekali-kali membiarkan atau tidak sekali-kali meninggalkan. Wow, puji Tuhan. Ini menjadi jaminan kita supaya kita tetap tenang menghadapi situasi seperti ini, tidak ikut terbawa situasi kepanikan, ketakutan, wabah yang melanda begitu mencekam. Tapi pagi ini Dialah Tuhan yang berjanji untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, karena Dia berjanji untuk mempedulikan kita. Dia tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita, sehingga kita dengan iman menyatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biar melalui situasi seperti ini kita mau tetap mempercayai akan janji Tuhan. Janji Tuhan yang dinyatakan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, sebagai ayat terakhir, satu ayat lagi kita baca dalam Mazmur pasal 121 sebelum kita berdoa. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 121 ya. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan
menjaga nyawamu. 3 hal firman Tuhan sampaikan kita semua menghadapi seperti ini. Yang pertama, jangan sombong, tetap hidup rendah, bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Lalu kita berjuang untuk tetap tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu, tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam kebenaran, terus berjuang dalam kebenaran, yang kita hidup berpegang akan janji Tuhan. Karena janjinya Dia menyertai kita, janjinya tidak meninggalkan kita, janjinya tidak membiarkan kita, bahkan janjinya Dia menjagai kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah penolongku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengharapan lewat pemberitaan firman-Mu, supaya menghadapi situasi hari-hari ini, untuk kami tidak mengalami ketakutan, mengalami kepanikan, mengalami kegelisahan. Sebaliknya, di dalam Engkau Tuhan, kami boleh menikmati ketenangan dan damai sejahtera, karena firman-Mu memberikan jaminan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati segenap umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu turun, penjagaan daripada Tuhan turun atas segenap umat-Mu Tuhan. Kekuatan, kesehatan, penyertaan, perlindungan dan segala berkat-berkat surgawi Engkau nyatakan atas segenap umat-Mu Tuhan. Melalui semuanya ini, mereka boleh terhindar dari malapetaka ini, tapi mereka tetap hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus. Syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.